Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Renungan Embun Pagi saya ambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka pikiran kita seringkali tertuju kepada kebebasan dari penjajahan, kebebasan dari penindasan atau keterikatan fisik lainnya. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kemerdekaan yang jauh lebih dalam, yaitu kemerdekaan yang sejati yang hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Kita selayaknya juga bersyukur kalau kita tidak lagi ada di dalam penjajahan secara fisik, kalau Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita bebas dari hukuman kekal yang akan datang? Sebab hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara. Namun setelah kita mengakhiri pertandingan hidup ini, kita akan dihadapkan dua pilihan, yaitu kehidupan kekal atau kematian kekal. Nah, untuk menentukan kehidupan kekal atau kematian kekal, tentu selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Sebab ada banyak orang yang hanya memikirkan dunia yang sementara. Mereka lupa akan kehidupan berikutnya. Untuk memiliki kehidupan yang kekal, maka selama kita masih ada di dalam dunia ini, sudahkah kita memiliki Yesus? Kalau tidak demikian, kita tidak mungkin memiliki hidup yang kekal. Sebaliknya, kematian kekal. Yesus menawarkan kita kehidupan yang kekal itu, sebab ia berkata bahwa aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, hanya di dalam Yesus dosa bisa diselesaikan. Inilah jaminan Yesus bagi orang yang percaya. Ia memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia memberikan jaminan yang pasti kepada semua orang. Ia sanggup menyelesaikan semua urusan dosa apabila kita percaya kepadanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam renungan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Ya, dosa adalah perbudakan yang paling mengerikan karena mengikat jiwa kita dan memisahkan kita dari Allah. Kita tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah selama kita ada dalam dosa. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 ia berkata bahwa upah dosa ialah maut. Namun dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dan kebebasan dari belenggu dosa. Dia telah membayar harga dosa kita di kayu salib sehingga kita tidak lagi harus hidup di bawah perbudakan dosa. Melainkan kita sudah dimerdekakannya sehingga kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Hal yang kedua adalah kemerdekaan dari rasa takut dan kekhawatiran. Dalam hidup ini ada banyak orang yang terikat oleh rasa takut dan kekhawatiran, entah itu tentang masa depan atau kesehatan atau hal-hal yang lain yang bertalian dengan kehidupan. Namun di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengingatkan kita bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari rasa takut yang menghantui. Dan selama kita ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, kita tidak menikmati hidup yang bahagia. Oleh sebab itu kita datang kepada Yesus, sebab hanya di dalam Dia kita memperoleh kelegaan, kemerdekaan yang sejati. Hal yang ketiga adalah kemerdekaan untuk mengasihi dan melayani. Setelah kita menerima kemerdekaan dan kebebasan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita melayani dan mengasihi sesama. Galatia pasal 5 ayat 13 menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan tanpa batas, tetapi untuk hidup dalam kasih dan melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Dalam nats ini juga sekaligus bahwa untuk melayani dan mengasihi sesama, menjaga dan memelihara iman kita untuk tetap ada di dalam Dia, untuk menjaga kita, untuk kita tidak berdosa kembali. Hal yang keempat adalah kemerdekaan dalam hidup kekal. Kemerdekaan sejati juga berarti kebebasan dari maut. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Jadi di dalam Kristus kita memiliki jaminan hidup kekal yang merupakan puncak dari kemerdekaan sejati. Saudaraku yang kukasihi dan kuhormati dalam Tuhan, kemerdekaan yang sejati hanya bisa ditemukan dalam Yesus Kristus. Dia memerdekakan kita dari dosa, dari rasa takut dan maut, serta memberi kita kemampuan untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Marilah kita mengingat dan merayakan kemerdekaan ini setiap hari dalam hidup kita dengan penuh syukur dan sukacita di dalam Dia. Jadi akhirnya saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan, doaku kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan pengawalan Roh Kudus menyertai keluar masukmu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya.